OJK selidiki kasus aplikasi bodong investasi online yang menyeret sejumlah ibu-ibu. Soliditas Perjuangan Aksi Rakyat Tertindas Morotai kembali menggelar demonstrasi di depan kantor Bupati Morotai. Salam jumpa pemirsa, program Maluku Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda dalam edisi Selasa 10 Februari 2026 bersama saya Leonar Patipelohi. Dan selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda memberikan informasi teraktual dan terkini. Pemirsa, kita ikuti berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama. Pemirsa, kasus aplikasi bodong investasi online yang menyeret sejumlah ibu-ibu pekan lalu telah ditangani Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku Utara. OJK telah berkoordinasi dengan Satgas Pasti Pusat dan berbagai kementerian untuk melakukan penyelidikan. Usai menerima laporan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku Utara melakukan rapat bersama seluruh instansi terkait. Hal ini disampaikan Fauzi Salim saat ditemui TVRI pada Senin pagi. Rapat tersebut guna menindaklanjuti laporan masyarakat korban aplikasi bodong investasi online bernama Apenik. Kasus tersebut juga telah dilaporkan ke Satgas Pasti Otoritas Jasa Keuangan Pusat untuk melaksanakan pemblokiran aplikasi. Otoritas Jasa Keuangan juga telah berkoordinasi dengan berbagai kementerian untuk melakukan penyelidikan. Fauzi Salim selaku Kepala Bagian Pengawasan OJK menyampaikan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait di daerah untuk mencegah kejadian serupa. Fauzi Salim mengaku untuk pengembalian kerugian masyarakat masih bergantung pada mekanisme proses penyelesaian. Pertanggal 6 sebenarnya kami ini mendapatkan laporan dari salah satu masyarakat terkait adanya investasi ilegal di Maluku Utara. Pertanggal 6 tersebut setelah kami melakukan menerima dari pelaporan, kami itu sebenarnya sudah langsung bergerak. Kami sebagai OJK, selaku perwakilan Satgas Pasti, ini telah melakukan undangan langsung ke berbagai instansi yang terkait. Apakah ada potensi pengembalian? Tidak menutup kemungkinan ada, asal yang kami pesan di sini dari sisi mekanisme proses adalah kecepatan, Mas. Karena mekanisme investasi itu kan disalurkan ke berbagai rekening. Di berbagai rekening dalam 1 menit saja itu bisa ditransfer ke 5 dan 4 rekening. Dan yang agak beratnya kalau tiba-tiba rekening tersebut, dana tersebut ditransfer ke luar negeri. Hal tersebut telah kami laporkan pada saat pelaksanaan rapat kami di tanggal 6, kami telah berkoordinasi dengan Satgas kantor pusat terkait adanya dugaan tersebut. Berdasarkan informasi yang disampaikan langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku Utara, jumlah kerugian belum diketahui secara pasti karena masih dalam proses penyelidikan. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Soliditas Perjuangan Aksi Rakyat Tertindas atau Spartan Morotai kembali menggelar demonstrasi di depan kantor Bupati Morotai. Spartan berunjuk rasa dengan berbagai tuntutan, salah satunya kuota minyak tanah. Aksi Spartan pada Senin siang di depan kantor Bupati Pulau Morotai mendesak Bupati untuk mengevaluasi dan memberi sanksi tegas kepada beberapa kepala dinas yang dinilai bermasalah. Dalam orasi, setiap anggota Spartan meminta Bupati Rusli Sibua agar turun menemui mereka untuk melakukan dengar pendapat bersama terkait semua isu yang telah dipersiapkan. Koordinator Spartan saat diwawancarai TVRI membeberkan sejumlah masalah diantaranya kelangkaan bahan bakar minyak tanah, masalah badan usaha milik desa, dan sebagainya. Terkait BBM subsidi yaitu minyak tanah, tengah terjadi kelangkaan minyak tanah hampir di 88 desa. Padahal sesuai kuota setiap kepala keluarga mendapatkan 7-10 liter. Kuota tersebut hanya berlaku untuk hitungan rumah, bukan per kakak. Bahasanya seluruh
aksi Spartan keamanan demonstrasi aksi yang di kesempatan pagi yang dengan berbagai ini. masalah tindak pidana tata kelola anggaran desa Dan juga 88 desa, yang saya hormati masalah pimpinan tertinggi hasil investigasi Kabupaten Pulau Morotai itu ada di dan desa beserta terkait dengan fungsionaris dan jajarannya. tata kelola Sebelum anggaran itu, desa, menyangkut dengan anggaran BUMDes yang dalam hal ini kami dialih fungsikan. atas nama ini kawan-kawan Teman-teman sekalian Spartan juga menginvestigasi terkait dengan proses distribusi Untuk LNC itu, minyak tanah yang ada di 88 desa berbagai macam di Morotai Jaya. deretan problematika Temuan di sosial lapangan kami temukan yang ada kemudian semacam itu proses distribusi terjadi yang pertama tidak di bawah merata, lagi tidak merata yang ada akibat di Kabupaten daripada Pulau Morotai tidak cukup kota yang per sampai bulan. hari ini Sebenarnya kota per bulan untuk Morotai pimpinan Jaya itu tertinggi menurut SK Kabupaten Pulau itu 20 Morotai ton, tetapi yang sengaja kemudian menindak terdistribusi di pembukaan lapangan dan tidak membiarkan cukup 20 ton. Menanggapi tuntutan Spartan, Kepala Dinas Perindakop Pulau Morotai Ramlan Drakel mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi untuk memperbaiki kinerja para pengecer yang mengelola pangkalan. Dirinya juga menegaskan jika ke depan terdapat pengecer yang bermain curang, maka pihaknya tidak segan-segan untuk memberikan teguran berupa SP1 sampai SP3 hingga pencabutan izin. Memang sesuai dengan distributor yang ada. Ya mungkin teman-teman dari adik-adik mahasiswa atau ini yang ini. Tapi kalau saat kita ini mudah-mudahan kalau boleh maksudnya data yang ini nanti sampaikan ke Perindakop, kita sama-sama turun ke lapangan lagi supaya kita bisa ini. Kita arahkan ke pangkalan, tiap pangkalan minyak masuk, kita ini udah hubungi dari tiap teman-teman dari Dinas Perindakop, sudah hubungi ke sub agen bahwa minyak ini akan masuk sekira berapa, terus ke ini apa pengecernya harus ini, dan kita tekankan sesuai dengan KK yang ada, tidak boleh harus semua dapat, dan itu kita tetap terus kalau ada kedapatan yang ini kita pernah ini. Kita pemanggilan untuk teguran SP1, SP2 kalau mereka masih tetap melanggar ya kita cabut izinnya. Dari Kabupaten Pulau Morotai, kontributor TVRI Lasurdin Elmadelis melaporkan. Sementara itu pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara fokus pada proses manajemen talenta. Manajemen talenta diperuntukkan kepada para ASN yang sudah mengikuti tes dan atau asesmen untuk promosi naik jabatan. Apel yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Pemda Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, meminta keseriusan para ASN yang sudah mengikuti tes dan asesmen pada November tahun 2025 lalu untuk mempersiapkan semua syarat yang dibutuhkan, mulai dari nilai sampai hasil kerja yang harus diposting pada link yang sudah tersedia. Sekretaris Kabupaten Pulau Morotai Muhammad Umar Ali menjelaskan, untuk ASN yang mengikuti manajemen talenta, nilainya sudah diambil dari tes ujian kompetensi profiling yang digelar Badan Kepegawaian Negara Manado pada bulan November tahun 2025. Jadi penertiban administrasi kepegawaiannya jelas. Jadi kita mau promosi A, si B kepada hanya melihat dia punya potensi. Jadi kita tidak langsung bisa dari sini bisa tembak sana, itu tidak. Itu yang diharapkan oleh BKN pusat. Nah, di Maluku Utara itu tinggal Morotai, ada 3 kabupaten. Dan ini kita berusaha supaya bulan ini bisa tuntas. Karena harus ada yang tadi tuh, si pegawai-pegawai di Morotai ini cuek sih, padahal itu orang untuk meningkatkan dalam itu mau kinerja jabatan, mau bagaimana kita promosikan jabatan kalau administrasi kepegawaiannya dia sendiri dia tidak bisa urus, dia tidak bisa simpan DP data. Total keseluruhan aparatur sipil negara dan pegawai negeri sipil yang mengikuti profiling yaitu sekitar 500 orang lebih yang terdiri dari eselon 2, eselon 3 maupun eselon 4. Asesmen talenta adalah kelayakan naik jabatan bagi ASN dan PNS yang berkompetensi lewat promosi hasil tes dan basis kinerja, mulai posisi struktural sampai fungsional yang akan diangkat menjadi kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, sekretaris dinas, dan lainnya.
Muhammad Umar Ali juga menambahkan penilaian akan dibuat pada hari Rabu mendatang. Setelah itu hasilnya akan dikumpulkan dan dikirim ke BKN Pusat untuk diberi penilaian kelayakan agar dipromosikan bagi ASN dan PNS yang dinilai layak naik jabatan. Dari Kabupaten Pulau Morotai, kontributor TVRI Lasurdin El Madelis melaporkan. Pemirsa, program Maluku Utara hari ini akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Bro, kenapa motor ini? Apa? Kenapa, bro? Nggak motor kenapa? Ini DP busi kotor. Kalau bukan DP aki, tidak bisa menyala, bro. Pantas sih. Dari mana ini, bro? Dari kantor ini habis lembur, banyak pekerjaan. Tinggal di mana, bro? Situ jalan trans, Kilongan. Oh, dekat rumah sakit? Ya, dekat rumah sakit. Ya, tahu. Bro, makasih banyak ini. Coba bantu badorong ini, bro. Bro juga, apa-apa. So gitu tuh orang harus baku bantu. Toh? Siap. Thank you, bro, thank you. Yoi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Maluku Utara hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menyampaikan apresiasi dan dukungan serta berharap insan pers dapat bersinergi dengan pemerintah. Sinergitas pers bersama pemerintah bertujuan untuk memberikan informasi yang berkualitas bagi masyarakat. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap insan pers dalam peringatan Hari Pers Nasional pada tanggal 9 Februari 2026. Apresiasi dan dukungan disampaikan oleh Wakil Gubernur setelah apel gabungan lingkup pegawai pemerintah Provinsi Maluku Utara Senin pagi. Menurutnya, apresiasi dan dukungan harus diberikan kepada pers karena tanpa kehadiran pers, masyarakat akan sulit untuk mendapatkan informasi tentang pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Di apel pagi tadi kami sampaikan selama Hari Pers Nasional tahun 2026 berharap pers sudah sinergi dengan pemerintah terus membangun negara dan sistem informasi, keterbukaan, baik informasi dengan tepat, akurasi, dijadikan depan masyarakat bisa merasakan perkembangan. Tanpa pers, saya kira masyarakat tidak akan tahu berapa jauh isu-isu pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Karena itu apresiasi dan terima kasih, dedikasi, loyalitas terhadap bangsa dan negara pers selama ini. Hadirnya insan pers tentu memiliki peran yang strategis dalam membantu pemerintah untuk memberikan informasi terkait dengan perkembangan pembangunan di daerah. Wakil Gubernur berharap kedepannya sinergitas antara pemerintah dan media dapat terus terjalin dengan baik demi memberikan informasi yang berkualitas untuk masyarakat. Leonard Patipelohi, Sandi Sunarto, TVRI Maluku Utara, melaporkan. Sementara itu pemirsa, jelang memasuki bulan suci Ramadan, pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Wakil Gubernur Sarbin Sehe mengimbau agar dinas-dinas terkait dapat mempersiapkan berbagai program. Gerakan pangan murah dan mudik bersubsidi akan disiapkan untuk menjadi program maupun kegiatan selama Ramadan 1447 Hijriah. Bulan suci Ramadan 1447 Hijriah bukan hanya menjadi momentum ibadah, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memperkuat pelayanan dan kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Wakil Gubernur Sarbin Sehe menegaskan, jelang bulan suci Ramadan, dinas-dinas terkait diharapkan dapat segera mempersiapkan dan memperhatikan secara baik program dan kegiatan yang akan dilakukan, seperti gerakan pangan murah dan mudik bersubsidi yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kami juga berharap agar persiapan di bulan suci Ramadan soal gerakan pangan murah dan operasi pasar agar dinas terkait menyiapkan dengan baik karena kurang lebih seminggu lagi kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, termasuk nanti waktu Menteri Perhubungan bisa menyiapkan skema
mudik bersubsidi dengan sebaik-baiknya dari awal, saya tahu persis. Sekaligus juga kami menghimbau kepada seluruh pimpinan OPD untuk melakukan rapat persiapan proses Ramadan. Wagub juga mengimbau kepada pimpinan-pimpinan OPD agar segera melakukan rapat jelang memasuki bulan suci Ramadan dan nantinya akan dilakukan pengecekan dan pemantauan di beberapa lokasi seperti bandara, pelabuhan, dan terminal yang berpotensi akan keramaian. Leonard Patipelohi, Sandi Sunarto, TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemirsa, program Maluku Utara hari ini akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Nek, kapan kamu masuk sekolah lagi? Saya masih harus bantu Aki. Sabar ya, Rip. Ya, Ki. Awas, hati-hati licin. Ayo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kades, ada sembako buat Aki sekeluarga. Silakan. Aki, ini kenapa? Sepertinya sedang tidak sehat. Saya sama suami atau seminggu ini begini keadaannya. Atas berobat. Wacan, Bu Dokter. Sekarang tidak usah khawatir lagi soal biaya berobat. Semua sudah dijamin oleh pemerintah. Namanya Jamkesmas. Semua biaya gratis. Bukan hanya itu saja, Ki. Untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah punya program KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera. Ibu bawakan seragam dan perlengkapan sekolah yang baru. Bantuan pendidikan dari pemerintah atau PIP. Alhamdulillah, kini Alif bisa sekolah lagi. Yeay! Sekarang giliran saya, Pak Kades. Saya dapat apa dong, Pak Kades? Dapat ini aja, Bang Aep. Iya. Ayo, dukung gerakan pengentasan kemiskinan. Tiap warga Indonesia berhak mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan bermutu. Dengan pendidikan yang baik, mari ciptakan generasi Indonesia emas. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Maluku Utara hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya dalam segmen Klik Sulampa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Klik Sulampa kita awali dari Sulawesi Tengah. Pemirsa, guna menjaga daya beli masyarakat dan menekan angka inflasi memasuki bulan Ramadan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu terus memantau secara ketat perubahan harga pokok di pasar tradisional. Meski secara umum harga masih stabil, namun beberapa bahan pokok harganya mulai merangkak naik. Berdasarkan hasil pantauan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kota Palu, data yang dihimpun oleh Bidang Perdagangan dan Pasar, harga beberapa bahan pokok dinilai masih relatif stabil. Walaupun pada komoditas beras terjadi sedikit kenaikan harga, baik jenis premium maupun medium. Kenaikan tersebut berkisar antara Rp500 hingga Rp1.000 per kilogramnya. Pemerintah berharap harga beras di pasaran tidak naik terlampau tinggi dari harga eceran tertinggi atau HET. Selain beras, kenaikan terjadi pada harga ikan tuna dan harga daging ayam masih berada dalam taraf yang cukup stabil. Kenaikan yang terjadi masih dinilai stabil karena adanya peningkatan permintaan kebutuhan pokok di pasar. Pemantauan rutin akan terus dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu untuk mencegah lonjakan drastis pada harga bahan pokok di pasar yang berpotensi memicu inflasi tinggi. Harganya masih stabil, kecuali beras ya. Beras itu beras kan ada dua jenisnya, ada beras yang premium dan ada beras semi medium lah namanya.
Nah, itu ada sedikit kenaikan, mungkin kenaikannya sekitar Rp500 ya sampai Rp1.000, dikarenakan alasan mereka ya pada saat kita pantau di lapangan sebagian masih sementara panen, tetapi kita tetap berharap harganya tidak jauh dari headnya ya, harga eceran tertingginya, karena itu akan mempengaruhi inflasi. Nah, di yang lain-lainnya terpantau masih stabil, tetapi kita akan tetap turun memantau ke lapangan, jangan sampai kenaikan itu menimbulkan inflasi yang tinggi. Kita berharap masyarakat Kota Palu tetap menikmati dan mendapatkan harga yang terbaik, yang bisa menekan inflasi juga untuk pemerintah Kota Palu. Pemerintah Kota Palu berkomitmen untuk memastikan warga tetap dapat memperoleh harga terbaik sekaligus menjaga agar angka inflasi daerah tetap terkendali. Dari Palu, Michael Rian, TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Sementara itu dari Gorontalo, pemirsa, pemerintah Kabupaten Gorontalo mulai melakukan sosialisasi terkait imbauan penggunaan atap genteng sesuai arahan Presiden Republik Indonesia. Bupati Gorontalo Sofyan Puhi menegaskan langkah ini masih dalam tahap awal, yakni sosialisasi dan penyesuaian dengan kondisi sosial budaya masyarakat Gorontalo. Imbauan penggunaan atap genteng dinilai perlu disosialisasikan secara bertahap mengingat masyarakat Gorontalo selama ini lebih terbiasa menggunakan atap berbahan seng. Pemerintah daerah melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat dalam mengenalkan kebijakan tersebut. Bupati Gorontalo menyampaikan bahwa prinsip utama dari kebijakan ini adalah imbauan bukan paksaan. Oleh karena itu, pemerintah akan terlebih dahulu memberikan pemahaman terkait manfaat dan tujuan penggunaan atap genteng. Sosialisasi akan dilakukan dengan menyesuaikan kebiasaan dan karakteristik setiap wilayah. Pemerintah daerah juga akan membuka ruang untuk masyarakat dalam proses sosialisasi terkait imbauan penggunaan atap genteng tersebut. Atap seng jadi genteng, Pak. Nah, itu tanggapannya. Kita sosialisasikan dulu. Ini sosialisasi dulu. Karena Gorontalo kan jarang pakai atap genteng. Nah, kita sosialisasi. Ini Presiden juga hanya menghimbau. Nah, himbauan ini kita sosialisasi sesuai dengan kebiasaan daerah masing-masing. Kalau Pak buat sini menilai gimana, Pak? Yang pertama kan kita tidak terbiasa pakai itu, makanya harus kita himbau dulu. Disosialisasi ya? Sosialisasi dulu. Karena Gorontalo tidak terbiasa pakai itu, pakai genteng. Nanti kita sosialisasi dulu, himbau. Siap. Ya. Terima kasih, Pak. Dengan sosialisasi yang masif dan bertahan, pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap masyarakat dapat memahami arah kebijakan ini serta siap menerapkannya sesuai kondisi daerah masing-masing. Arianto Panambang, kontributor TVRI Gorontalo. Dan dari Papua Barat, pemirsa, pemerintah Kabupaten Manokwari berharap adanya peran pemerintah pusat dalam mendukung penataan kawasan strategis daerah. Salah satunya adalah kawasan Teluk Dore yang diproyeksikan menjadi pusat kota sekaligus gerbang utama ibu kota Provinsi Papua Barat. Usai menerima penghargaan kebudayaan dari PWI Pusat dalam rangka Hari Pers Nasional tahun 2026, Bupati Hermus Indo sampaikan harapan yang agar dapat perhatian dari pemerintah pusat terhadap penataan kawasan Teluk Dore. Menurut Bupati, kawasan Teluk Dore memiliki posisi yang sangat strategis dan layak dikembangkan sebagai wajah utama kota Manokwari. Penataan kawasan ini dinilai penting, tidak hanya untuk memperindah tata kota, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata, serta memperkuat identitas Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat. Selain itu, Hermus juga berharap adanya dukungan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan Festival Teluk Dore yang direncanakan menjadi agenda tahunan daerah. Festival tersebut diharapkan menjadi ruang pemersatu masyarakat dari berbagai latar belakang budaya, sekaligus menjadi daya tarik wisata baru di Manokwari. Tentu dukungan pemerintah pusat hari ini yang kita harapkan dari penyelenggaraan Festival Teluk Dore adalah pemerintah pusat membantu kita untuk menata kawasan Teluk Dore untuk menjadi pusat kota Manokwari dan menjadi pemajuan dari gerbang masuk Manokwari, tetapi juga bisa mendukung kita untuk terus menyelenggarakan Teluk Dore setiap tahunnya. Terima kasih.
Pemerintah daerah meyakini dengan dukungan pemerintah pusat, kawasan Teluk Doreh dapat berkembang menjadi ikon baru Kota Manokwari sekaligus pintu gerbang strategis Provinsi Papua Barat. Dari Provinsi Banten, Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, demikianlah beragam informasi dari segmen Klik Sulampa. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang berlaku besok hari Rabu 11 Februari 2026. Data perakiraan cuaca ini kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kami dengan Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Saya Leonard Patipelohi dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Berikut kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.